Bagaimana cara mengatasinya? Kita perlu mengenali dulu sebetulnya apa sih gejala-gejala klinis yang muncul di murai-murai kita, dan ini perlu kita kenali sehingga kita bisa mengatasi lebih dini penyakit tetelo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kicomania. Kita ketemu kembali dengan Rizpa Kicomedan Channel. Di bulan Ramadan ini, sore-sore sambil merawat burung, kita akan lanjutkan diskusi kita seputar dunia Kicomania. Beberapa pertanyaan sudah masuk dan kita akan coba bahas 1-2 pertanyaan untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Baik sahabat Kicomania, untuk konten kita kali ini saya bacakan pertanyaannya. Ini dari Pak Suseno di Semarang. Om, mohon izin, bagaimana mengatasi murai yang kena penyakit saraf atau tetelo dengan kepala muter-muter terus kemudian turun ke lantai? Aduh, saya prihatin nih Pak Suseno di Semarang. Terus kemudian untuk yang kedua, pertanyaan yang hampir sama seputar tetelo sepertinya, ini dari Bang Bakti di Palembang. Om, mohon bantuannya, bagaimana untuk mengatasi trotolan yang kena tetelo dengan indikasi kondisinya sesak nafas, terus kemudian kepalanya goyang-goyang dan akhirnya turun ke lantai, jumpalitan. Waduh. Nah, oke, terima kasih nih Pak Bang Bakti di Palembang atas pertanyaannya, juga dengan Pak Suseno di Semarang. Tetelo merupakan penyakit yang sering menyerang murai, baik itu dalam kondisi trotolan maupun juga murai dewasa. Apa penyebabnya dan bagaimana mengatasinya? Mari kita simak sama-sama konten ini. Baik sahabat Kicomania, sebelum kita diskusi bagaimana mengatasi murai yang kena tetelo, baik itu murai dewasa maupun murai trotolan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih sebetulnya penyakit tetelo ini. Ternyata penyakit tetelo ini disebabkan oleh virus namanya Newcastle, atau sering dikenal dengan istilah Newcastle Disease Virus atau NDP. Ini adalah virus yang sangat mematikan ternyata sahabat Kicomania. Kalau saya buka paririmbon tentang virus, ternyata ini termasuk virus dengan famili Paramyxoviridae, dengan genusnya itu Apulavirus, dan spesiesnya disebut dengan ya itu tadi, Newcastle Disease Virus. Nah, virus ini diisolasi sekitar tahun 1926 oleh orang Inggris namanya Doyle, dan terus kemudian Krenopol juga berhasil mengisolasi virus NDV ini pada tahun yang sama, berasal dari sampel yang dikirim dari Bogor. Jadi ternyata Bogor itu punya sejarah terkait dengan tetelo atau penyakit tetelo yang ada di Indonesia. Jadi sahabat Kicomania, kenapa penyakit ini sangat mematikan? Karena ternyata NDP ini termasuk virus RNA berkas tunggal dengan sekuens antigen negatif. Jadi sebetulnya simpel, tapi dengan simpel ini dia mudah menyebar karena dia sudah menyerang ke murai-murai kita. Bagaimana cara mengatasinya? Kita perlu mengenali dulu sebetulnya apa sih gejala-gejala klinis yang muncul di murai-murai kita, dan ini perlu kita kenali sehingga kita bisa mengatasi lebih dini penyakit tetelo ini. Sebetulnya gejala-gejala awal ya akibat serangan virus NDV ini itu biasanya pilek. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan baik-baik di dalam merawat murai atau di dalam merawat burung pada umumnya. Kita perlu telaten. Ketelatenan ini menyebabkan kita lebih awas terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada burung kita. Terus kemudian terjadi penyumbatan pada hidung, ini menyebabkan efek sesak napas. Nah, virus terus berkembang dan terus menyerang, populasinya semakin tinggi. Nah, terus kemudian masuk ke area tenggorokan, akhirnya biasanya burung itu ngorok, suaranya serak,
dan menyerang ke bagian paru-paru serta jantungnya. Nah, ini menyebabkan badannya lemas, terjadi penurunan tenaga, sayap biasanya turun, terus kemudian kaki mulai kram, kaku, bergetar. Nah, dan yang lebih parah tatkala virus itu sudah menyerang ke bagian kepala, ke bagian jaringan otak. Nah, ketika serangan ini cukup intensif, akhirnya kepala mulai gedek-gedek, jadi kayak seperti mulai tenggen kalau bahasa Medannya. Nah, pada kondisi tidak tertahan, dia akan terkulai dan akhirnya jatuh ke lantai, ngegelupuk, tadi terjumpalitan, dan ini seringkali berakhir dengan kematian. Memang mengenaskan sekali, sahabat Kicomania. Jadi apa sebetulnya yang harus kita lakukan pertama kali dan bagaimana mengatasinya? Ikuti terus konten. Karena tetelo itu disebabkan oleh virus, sehingga tidak ada pengobatan yang bisa diberikan kecuali sebetulnya kita memperkuat kondisi murai yang kita miliki. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu pencegahan. Yang pertama adalah kita harus menjaga kebersihan kandang, sangkar burung dari kotoran-kotoran. Terus kemudian yang kedua, cepuk tempat makan juga ini harus dicuci bersih serta dijemur sampai kering. Untuk selanjutnya, penyemprotan desinfektan secara rutin. Biasanya kami menggunakan Rodalon, disemprotkan ke semua kandang, ke semua sangkar dan bagian-bagian peralatan-peralatan atau aksesoris burung. Ini pencegahan yang bisa kita lakukan. Kemudian pencegahan lainnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan vaksin atau memberikan vaksin ke burung-burung kita. Jadi pengalaman yang akan saya sharingkan ini adalah pengalaman yang kita lakukan di Padepokan Rispa Kico Medan untuk mengatasi tetelo atau burung-burung yang terserang tetelo. Mohon kepada sahabat Kicomania, sediakanlah obat-obat tetelo sedini mungkin. Jangan sampai begitu burung terserang baru mencari obat tetelo. Seringnya itu adalah kita terlambat karena serangan ini cukup cepat dan sering berakhir kematian sebetulnya karena penanganan yang lambat. Berangkat dari prinsip dasar penyembuhan tetelo adalah bagaimana meningkatkan kondisi dari murai yang kita miliki atau meningkatkan stamina dari murai yang kita miliki. Maka yang biasa kita lakukan adalah jika kita mendapati bahwa murai kita kena tetelo, upayakan di alas dasar sangkar itu diberi kain supaya lembut, sehingga bila murai jatuh ke dasar lantai ataupun dia berguling-guling di dalam sangkar sehingga tidak terjadi benturan yang akan memperparah serangan tetelo ini. Untuk selanjutnya, bila kita harus memegang murai, maka jangan sampai kontak langsung dengan tangan, tetapi dilapisi juga dengan kayu. Nah, yang biasa dilakukan adalah dengan memberikan obat tetelo ke murai. Biasanya obat-obat ini adalah oral, yaitu diteteskan ke mulut atau paruh burung kita. Nah, burung dipegang kemudian teteskan beberapa tetes sesuai dengan anjuran dari setiap obat yang diberikan. Terus kemudian yang kedua, kita berikan obat penambah stamina. Nah, inilah yang biasa kita lakukan. Mohon maaf, saya perlu menunjukkan obat-obatnya, tetapi ini bukan promosi. Sekali lagi bukan promosi, sahabat Kicomania. Yang biasa kita pakai adalah Nelo Plus. Kemudian ada juga menggunakan Spectra. Nah, untuk penambah stamina biasa gunakan Super N atau Pro Booster, dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, untuk obat-obat tetelo itu biasanya dalam bentuk serbuk sehingga harus dicampur dengan air. Nah, untuk Nero Plus yang biasa kita gunakan biasanya itu diberikan 10 tetes, terus kemudian dibiarkan selama kurang lebih setengah jam atau 1 jam, baru terus kemudian diulang lagi pemberian itu, sambil juga kita berikan obat penambah stamina. Nah, biasanya dengan obat yang kami gunakan itu dalam kurun waktu 30 menit sampai dengan 1 jam itu mulai sudah nangkring lagi di tangkringan, atau setidaknya mulai sudah bisa berdiri walaupun itu di dalam di dasar sangkar. Nah, dengan pemberian terus dan perawatan yang intensif, alhamdulillah sudah banyak murai-murai yang terserang tetelo di sini disembuhkan.
hal penting yang perlu diperhatikan lagi adalah murai yang tetap tetelo upayakan dikondisikan di dalam ruangan yang teduh atau sejuk, jangan di ruangan yang panas, karena udara panas itu akan meningkatkan serangan dari virus NDP tadi. Nah, selanjutnya untuk menjaga burung-burung kita agar tidak terserang tetelo, biasanya ada baiknya juga kita memberikan obat-obat anti tetelo 3 bulan atau 6 bulan sekali yang dicampur ke minuman. Dan perlu diingat sahabat kicomania bahwa obat-obat tetelo ini tidak bertahan lama, paling lama sekitar 3 minggu sampai dengan 1 bulan itu sudah expired, sehingga untuk itu memang perlu dipersiapkan sedini mungkin. Memang biayanya cukup tinggi, tetapi ini menghindari akibat yang sangat fatal, yaitu kematian pada burung kita. Satu lagi sahabat kicomania, khusus untuk murai yang masih muda atau masih trotolan, maka dosis yang diberikan itu biasanya kami berikan setengah dari dosis yang dianjurkan di kemasan obat tetelo. Baik sahabat kicomania, kalau saya coba ringkas terkait dengan bagaimana mengatasi tetelo ini, yang pertama adalah kita perlu melakukan pencegahan. Apa yang harus dilakukan? Jagalah kebersihan kandang, yaitu dengan melakukan pencucian atau penyemprotan desinfektan ke bagian-bagian kandang untuk menjaga berkembangnya baik itu virus, jamur maupun bakteri. Yang kedua adalah jaga kebersihan dari murai, yaitu dengan melakukan pemandian secara rutin dan juga melakukan pengumbaran untuk mempertahankan atau menjaga stamina dari burung kita. Kemudian yang ketiga, bila kita menjumpai murai kita dalam kondisi terserang penyakit tetelo, maka segeralah tangani dengan memberikan obat tetelo sesuai dengan anjuran di kemasan obat yang ada. Terus kemudian juga berikan obat-obat penambah stamina agar kondisi murai kita pulih dan terhindar dari risiko yang sangat fatal, yaitu kematian. Oh ya, satu lagi, ternyata sahabat kicomania, virus NDP ini bisa menyerang manusia. Nah, untuk itu perlu kita juga menjaga diri kita dan juga menjaga murai kita. Saat mulai kita kena tetelo, upayakan kita juga menggunakan masker supaya kita tidak terserang. Atau sebaliknya, kalau kita mulai demam, pilek, kita juga perlu menggunakan masker tatkala kita merawat murai kita. Jangan lupa bagi sahabat kicomania yang belum subscribe, silahkan subscribe atau supaya video-video terbaru segera kita informasikan. Dan jangan lupa tonton ini 2 video yang sudah direkomendasikan oleh sahabat kicomania dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.